Yuk, dinyalakan kameranya ya. Hari ini kita mau belajar tentang bab 1 ya. Jadi karena waktu kita memang terbatas, cuma 1 jam, jadi Ustazah minta tolong untuk kalian bisa konsentrasi sebentar. Jadi silakan di ini ya. Ya. Nah, siapin bukunya ini. Terus habis itu buku tulis sama pulpen. Nah, Ustazah mau menjelaskan sedikit. Silakan disiapkan dulu buku tulis, pulpen sama apa itu namanya? Buku tulis, pulpen sama buku LKS-nya ya. Terima kasih kemarin sudah mengirimkan semua, Mas Nafis. Ustazah masih tetap tunggu. Tinggal kamu aja yang belum mengirimkan email, tinggal Mas Nafis aja. Ustazah tetap tunggu karena itu dicatat sebagai nilai tugas eman-eman, karena kalau untuk kurikulum 2013 tugas itu nilainya poinnya 2 ya. Jadi eman-eman banget kalau kalian nggak ngumpulin tugas. Silakan dinyalakan kameranya ya, Mas Nafis, Mbak Rania, Mas Razan, kemudian Mbak Reva. Silakan dinyalakan. Ada tak ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang bab 1 ya, masih tentang bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Mohon maaf kalau ada backsound ya, karena Ustazah ngajarin dari rumah, ini bocilnya nggak mau ditinggal. Oke, kita langsung aja. Mas. Oh, mama kira pengen ngajar kok ayo sampai jam 9. Oke. Nah, ini Ustazah ingin objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebenarnya apa sih yang kita mau pelajari untuk bab 1 ini ya? Bab 1 ini kita mau pelajari apa aja di sini? Yang pertama, objek IPA dan pengamatannya. Jadi sebelum kalian nanti masuk ke pembelajaran IPA yang lebih kompleks ya, yang lebih banyak, kalian akan kalian harus mempelajari sendiri. Dan dalam IPA tuh apa aja sih? Nah, di sini tuh ada beberapa proses yang harus kalian lakukan, ya kan? Harus. Oke. Mbak Sekar udah bisa masuk. Oke, ada beberapa proses yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu saat kalian nanti mempelajari pelajaran IPA dalam hari ini, pengamatan terhadap IPA ya. Jadi tolong kalau kalian ngomong, IPS juga ada pengamatan, kok nggak kayak gini banget. Halo, Ustazah ngajar IPA, bukan ngajar IPS ya. Jadi yang pertama, dalam pengamatan di objek IPA itu yang dilakukan adalah ada 3 hal ya. Yang pertama penyelidikan, kemudian pengukuran dan pengamatan IPA. Nah, pada saat kalian melakukan penyelidikan itu yang dilakukan apa? Nah, penyelidikan di sini misal suatu saat kalian tuh dimintain tolong sama Ustazah. Untuk kelas 7B, yuk kita bareng-bareng ke pasar sayur. Ngapain? Silakan kalian ngitung berapa banyak kendaraan yang lewat. Nah, itu kita melakukan penyelidikan. Oh, hari Senin misalnya 10 tiap 1 menit 10. Hari Selasa 20. Nah, itu adalah yang dilakukan adalah penyelidikan. Nah, penyelidikannya seperti apa, Ya, itu disebut dengan pengamatan kualitatif. Atau pengamatan yang kalian lakukan dengan panca indera, dengan kalian melihat. Apakah itu juga termasuk pengamatan kuantitatif, Ustazah? Iya, karena menggunakan alat ukur. Bisa pakai itu ya, kayak yang itu tasbih digital tuh loh, cetik gitu. Itu kan dia pakai alat ukur. Jadi kalau kalian misalnya suatu saat disuruh Ustazah untuk kalian itu melakukan pengamatan yang sederhana aja, melihat ke jalan raya kemudian
Coba dihitung berapa menit kendaraan yang lewat. Nah, itu merupakan pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Disebut kualitatif karena melakukan pengamatan dengan panca indera yaitu mata, dan kuantitatif karena menggunakan alat ukur. Nah, sampai sini paham ya? Kemarin kan ada yang tanya, apa itu bedanya pengamatan kualitatif dan kuantitatif? Nah, sudah dijawab sekarang sama Ustazah. Ya, kalau kualitatif itu pengamatannya menggunakan panca indera. Kalau kuantitatif, pengamatan yang dilakukan dengan alat ukur. Sampai sini paham? Sebelum Ustazah lanjutkan ke yang lain? Silakan mic-nya dinyalakan, boleh? Sudah. Sudah ya? Oke. Dan next. Kemudian membuat inferensi. Ada yang tanya juga sama Ustazah, inferensi itu apa? Inferensi adalah kesimpulan sementara. Nah, kalau kalian ternyata dalam 7 hari berturut-turut ya, kalian misalnya menghitung gitu ya. Hari Senin 10, ya kan? 3 hari deh, jangan nanti Ustazah baginya susah. Hari Senin 10, hari Selasa 20, hari Rabu taruhlah 30 ya. Jadi 10, 20, 30 lah. Kalau rata-rata kalian kan bisa merata-rata. Oh, setiap hari berarti 10 tambah 20, 30, 30 tambah 30, 60. Oh, rata-rata kendaraan yang lewat di pasar sayur setiap 1 menit itu adalah 20 kendaraan per hari. Nah, itu simpulan sementara. Jadi nanti kalau kalian disuruh melakukan pengamatan, nanti kan pasti akan ada hasil dari apa yang kalian amati. Nah, itu disebut dengan simpulan sementara. Nah, simpulan sementara itu harus dikomunikasikan, harus dikasih tahu. Nah, nanti kalau simpulan sementara itu kalian sudah komunikasikan, maka langkah selanjutnya adalah mengukur dan mengamati secara mendetail, secara ilmiah. Nah, baru kita masuk ke langkah nomor 2, yaitu pengukuran dan pengamatan. Nah, kemudian baru setelah melakukan pengukuran dan pengamatan, untuk pengamatan IPA, nah objeknya apa ditentukan, tempatnya bagaimana ditentukan, caranya bagaimana. Seperti itu. Karena kalau itu kan tadi pengamatan sederhana ya, sudah terus bedanya kalau yang pengukuran dan pengamatan mungkin. Nah, mungkin. Penelitiannya itu nggak cuma 3 hari. Bisa aja kalian menelitinya selama 7 hari. Ya, 7 hari. Jadi kalian bikin rata-ratanya dari data 7 hari. Terus kemudian kalian mengambil kesimpulan dari 7 hari. Oh, ternyata kalau 3 hari itu rata-ratanya 20. Tapi ternyata setelah melakukan 7 hari itu ternyata bukan 20 Ustazah, ternyata 25 dengan frekuensi kendaraan paling banyak pada hari Sabtu dan Minggu. Kan nambah lagi kan simpulan seperti itu. Jadi saat kalian melakukan pengamatan, yang pertama harus diselidiki dulu secara kasat mata atau dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, menggunakan alat ukur sederhana. Yang ketiga, membuat simpulan sementara. Dari simpulan sementara atau hipotesis itu tadi, kalian lakukan lagi pengukuran dan pengamatan yang lebih mendetail, sehingga bisa diamati dan memberikan data yang lebih lengkap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya Ustazah kecepatan jelasinnya, langsung bilang aja ya. Karena Ustazah memang ngomongnya cepet. Oke? Tapi insya Allah masih bisa kok. Next. Nah, kalau kita mau ukur di pembelajaran IPA, ada yang namanya besaran dan satuan. Nah, besaran sama satuan, bedanya apa Ustazah? Gampangnya. Ini kan itu kan kata-kata di itu ya, di LKS kalian ya. Segala sesuatu yang dapat diukur dibagi menjadi 2, yaitu besaran fisika yang dapat diukur secara fisika dan memiliki panjang, dan besaran fisika besaran tidak dapat diukur dengan fisika dan tidak memiliki satuan fisika baku, kayak gitu. Intinya, kalau besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa kamu ukur. Dalam fisika, segala sesuatu yang bisa kamu ukur disebut dengan besaran. Bedanya apa? Kalau misalnya besaran itu disebut besaran fisika, contoh misal, jarak rumah Nara ke sekolah, berapa kilo? Nah, itu kan bisa diukur tuh. Kayak gitu. Terus kemudian Mbak Ica beli beras, disuruh Ibu beli beras. Mbak Ica beli beras, berapa kilo Bu? Nah, itu sudah melakukan atau pernyataan yang bersifat di dalamnya ada besaran. Kayak gitu ya. Nah, bedanya di besaran sendiri itu ada 2 macam.
ada yang bisa kita omongkan, ada yang kita bisa komunikasikan dengan cara mengatakannya secara keilmuan, atau yaitu ada istilah satuan-satuan tadi deh. Ada kilo, kemudian ada meter, ada kilometer, ada detik. Nah, satunya seperti itu. Nah, kalau yang bukan non fisika, Ustazah, bisa gini. Mas Dava Saril, cari kerikil. Di mana, Us? Di halaman. Mas Dava Saril ditanya sama Ustazah, tanya ke Ustazah, berapa biji, Us? 20 biji. Nah, tapi saat Mas Dava Sahril tuh ngambil kerikil itu tadi, kan besarnya bisa beda-beda ya, Nak ya? Ya kan? Nah, itu tidak bisa disebut dengan besaran fisika. Karena apa? Besarnya kita nggak tentukan, kecuali Ustazah bilang nih sama Mas Dava Sahril. Mas Dava Sahril silakan cari kerikil di halaman sebanyak 2 kilo. Nah, itu baru bisa disebut Ustazah nyari menyuruh Mas Dava Sahril untuk mencari kerikil dengan menggunakan satuan fisika. Tapi kalau ngomongnya biji, itu belum tentu disebut satuan fisika karena bentuknya kerikil udah beda, ya kan? Secara otomatis kalau bentuknya beda, bisa aja volumenya beda, bisa aja beratnya beda. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, kalau besaran fisika itu adalah besaran yang bisa diukur secara fisik. Nah, dan ukurannya itu sedunia sama. Misalnya Mas Dava Saril timbang di sini nih ya, timbang di sini beratnya 40 kilo gitu. Di Amerika juga 40 kilo, satuannya kilo sama atau paling enggak pon lah. Satuan itu akan sama di sini ataupun di tempat lain selama masih di bumi. Kecuali kamu timbangnya di sini 40 kilo, terus nanti kalau timbang di Neptunus berapa Ustazah? Beda, pasti bukan 40 kilo karena sudah ada gaya gravitasi yang berbeda ya, seperti itu. Terus nah, besaran itu dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan turunan. Bedanya apa? Kalau pokok itu nggak bisa dipecah-pecah lagi. Pokok harus ada. Contoh, kalau kita nanya, Mbak Reva, rumahnya jaraknya ke sekolah berapa? Mbak Reva biasanya bilang 12 kilo Ustazah. Oke. Ya udah selesai 12 kilo. Emang Ustazah nanya, kalau Ustazah nanya gini, kira-kira kalau 12 kilo tuh berapa langkah ya Mbak Reva? Nggak bisa diukur. Jadi besaran pokok itu adalah segala sesuatu yang lebih dulu ditentukan dan nilainya tidak bisa dipecah-pecah lagi. Ya, jadi di situ nanti kalau kamu ditanya berapa meter, berapa senti, itu sudah ya wes, misalnya panjang pensil saya adalah berapa senti. Nah, itu sudah selesai di situ. Ya, nggak kamu nanti ngukur, oh ini berapa depan dan nggak bisa seperti itu. Nah, kalau turunan, nah itu baru ada korelasi atau kayak persatuan atau mengakomodasi, kayak gimana ya, kayak menggabungkan beberapa besaran. Contoh luas itu kan rumusnya panjang kali lebar kan. Nah, itu baru disebut dengan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu sampai kapanpun tuh nggak akan pernah bisa dipecah-pecah. Kalau besaran turunan masih bisa. Ya, contohnya kecepatan, terus kemudian ada luas, ada volume. Nah, nanti gimana atau contohnya apa nanti akan Ustazah berikan ya. Nah, ditinjau dari arah dan nilainya, besaran juga dapat dipecah menjadi dua ya. Yang pertama skalar. Skalar itu besaran yang hanya punya nilai saja. Hanya punya nilai saja. Kalau vektor itu punya nilai dan arah. Skalar. Misal, berat massa, bukan berat ya. Massa dari telur adalah 2 kilo. Udah selesai. Itu termasuk skalar. Vektor, kalau vektor, Mas Rifat naik sepeda 100 meter ke arah barat. Nah, itu vektor. Satunya skalar, satunya vektor. Sampai sini, sebelum Ustazah lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, langsung nyalakan mic-nya. Tidak ya? Insya Allah, alhamdulillah. Oke, nah ini dia.
Besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa aja, Ustazah? Ada satuannya, ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat arus, ada suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Ya, jadi ini nggak bisa dipecah-pecah lagi. Panjangnya meter, massa itu kilogram, waktu itu second, kuat arus itu ampere, suhu itu Kelvin. Ingat ya, jangan salah. Nanti kalau ada soal, Ustazah tanya. Besaran pokok suhu. Satuannya adalah Kelvin, bukan Celcius. Jangan salah. Kalau satuan yang digunakan di seluruh dunia adalah Kelvin, ya. Satuannya adalah derajat Kelvin. Ingat ini biasanya kalau ulangan keluar pada salah. Jawabnya Celcius. Memang sebagian besar menggunakan Celcius, tapi yang disepakati oleh seluruh ilmuwan di dunia adalah Kelvin. Nah, sebelum Ustazah masuk ke besaran, turunan dan satuannya, pernah nggak sih kalian ditanya, Mas, berapa jengkal sih jarak meja ini? Mas, berapa jengkal sih jarak meja ini? Nah, di situ kadangkala kalian ngukurnya pakai jengkal kan ya, jengkal kan begini ya, toeng kayak ulet tuh, ini pakai jengkal. Itu kalau yang ngukur Mas Rifat sama Mas Devasaril hasilnya pasti beda. Misal kalau diukur apa ya, diukur dengan satuan baku, contoh meja panjangnya 2 meter, misal panjangnya 2 meter. Tapi nanti kalau pakai jengkal, antara Mas Devasaril dengan Mas Rifat beda. Kenapa? Tangannya beda. Kayak gitu. Karena kalau yang berkaitan dengan badan, karena tiap berat, apalagi nanti kalau yang ukur orang Amerika yang lebih tinggi daripada kalian, itu akan jauh lebih sedikit lagi. Nah, itulah kayak jengkal, depa, langkah. Kemudian, apa lagi ya? Jengkal, depa, langkah. Itu kalian nggak yang ya itu tadi nggak bisa digunakan sebagai satuan baku. Satuan bakunya yaitu tadi ada meter, ada kilo, ada second ya. Untuk waktu itu second bukan jam. Kemudian kuat arus ada ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya adalah kandela. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kenapa kok namanya ada yang satuan baku dan tidak baku? Yang baku ini yang di sini ya. Yang di sini, yang ada di sini. Nah, kalau yang tidak ada di sini itu maka bukan satuan baku. Oke. Next. Nah, ini nanti insya Allah PPT-nya akan Ustazah share ke kalian ya, nanti bisa buat belajar. Ustazah yakin kok kalian baca segitu banyak juga agak malas juga kan. Nah, ini Ustazah udah ringkesin. Nah, sama tuh. Kalau luas tuh meter persegi. Nah, luas tuh meter persegi. Kenapa kok meter persegi, Ustazah? Karena merupakan perkalian dari luas. Luas itu merupakan perkalian dari panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya juga meter. Jadi akhirnya menjadi satuannya meter persegi. Meter kali meter atau meter pangkat 2 atau meter persegi. Seperti itu antara besaran dan satuan. Nanti bisa kalian lihat lagi ya. Insya Allah PPT-nya akan Ustazah share. Terus, nah ini pertanyaan-pertanyaan kalian seputar bab 1. Yang pertama, apa itu penyelidikan ilmiah? Tadi udah dijawab sama Ustazah ya. Terus, apa saja proses dalam penyelidikan IPA? Nah, apa saja ayo? Apa saja? Nah, itu tadi juga sudah dijelaskan Ustazah, pengukuran itu apa? Pengamatan IPA itu terdiri dari objek apa? Kemudian, apa itu besaran turunan, macam-macam satuan, alat ukur massa. Nah, akan ukur massa itu banyak. Ada timbangan, neraca Ohaus, neraca macam-macam. Nanti akan Ustazah berikan contohnya ya. Nanti kita zoom-nya nggak akan lama-lama. Ustazah akan bahas di grup WA. Terus kemudian, kenapa diperlukan kesabaran saat melakukan penelitian? Iya, kalau nggak sabar nilainya nggak akan bagus. Nilainya nggak akan akurat. Jadi misalnya gini, kalian disuruh kayak tadi ya, misalnya kalian ke mana? Ke pasar sayur, ayo ngukur berapa banyak sih kendaraan yang lewat, berapa banyak sih kendaraan yang wirawiri gitu. Kalau kalian nggak sabar, meleng sedikit aja mungkin udah kelewat 2 atau 3 mobil. Akhirnya hasilnya menjadi tidak akurat.
Terus, nah, kenapa pengukuran tidak baku tidak digunakan oleh semua orang? Iyalah. Lah kalau Ustazah apa kalau pengukuran tidak baku digunakan oleh semua orang? Bingung. Mas Dava Syaril disuruh ngukur meja panjangnya 2 meter. Hasilnya mungkin 20 jengkal mungkin ya. 20 jengkal mungkin ya. Sama Mbak Reva hasilnya cuma 18. Ya nanti ayel-ayelan. Ya ini hasilnya 20 loh. Udah kok 18, 20, 18. Nah, seperti itu. Itulah kenapa standar satuan itu harus menggunakan satuan yang baku. Terus, nah, siapa yang bisa jawab? Siapa penemu jam atom? Siapa penemu jam atom? Ayo, siapa penemu jam atom? Ini perasaan pertanyaannya aneh ya? Kok nggak sesuai? Kok nggak sesuai sama pokoknya itu, pokok bahasanya. Oke, bisakah kita mengukur volume suatu benda tanpa alat ukur? Nggak bisa, karena volume itu adalah satuan baku, besaran baku, dan itu harusnya kalau pengen hasil akurat ya tetap pakai alat ukur. Terus, apakah manusia dapat mengukur alam semesta dengan satuan kilo? Ini maksudnya, keliling bumi kah? Kalau keliling bumi bisa, tapi nggak tahu ukurnya berapa tahun lamanya. Tapi udah ada yang melakukan kok. Bisa. Terus kemudian, tapi kalau untuk jarak ini alam semesta maksudnya jarak antar planet ya, itu nggak bisa dengan satuan kilo, tapi pakai satuan cahaya. Karena apa? Kalau kilo itu terlalu banyak nanti. Terus tempat pengamatan apakah harus dilakukan di alam? Enggak. Bisa di lab. Terus biotik dan abiotik. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan sedikit tentang biotik dan abiotik. Jadi nanti kalau kalian lagi pengamatan IPA ya, bisa pembelajaran IPA itu kan sebenarnya bagi menjadi 3 ya. Nanti kalau nanti SMP mungkin belum terlalu banyak. Nanti kalau SMA udah dipecah jadi 3, ada kimia ya, ada fisika dan biologi. Kimia itu yang dipelajari itu ala atom atau materi-materi penyusun atau unsur-unsur penyusun dari makhluk hidup. Kemudian fisika itu lebih ke penghitungan. Kalau biologi itu lebih ke gejala alam kayak gitu. Nah, di situ ada komponen yang namanya biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen-komponen yang merupakan benda hidup. Jadi kalau kalian tuh misalnya di sawah gitu ya. Di sawah. Di situ ada batu, ada air, ada tanah, kemudian ada tanaman padi, ada burung gelatik, ada ulet. Yang termasuk biotik, makhluk hidupnya itu adalah ulat, padi, dan burung gelatik. Itu biotik yang hidup. Kalau abiotik tidak hidup, itu di situ ada batu, ada air, ada tanah. Ya, tahu ya bedanya biotik dan abiotik. Terus apakah IPA adalah ilmu tentang segala yang enggak juga, enggak semuanya. Tapi IPA merupakan salah satu cabang ilmu yang disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Terus kemudian mengapa sentimeter termasuk satuan baku sedangkan langkah merupakan satuan tidak baku? Ya iyalah, sentimeter tuh mau di dunia belahan manapun sama. Kalau langkah beda orang, misal nih ya, ada saudaranya Ustazah gitu. Ukuran sepatunya berapa? 45, gede kan? Ya kan? Dia ngukur rumah paling berapa, cuman berapa langkah aja. Tapi kalau yang kakinya kecil ukuran 38 ya pasti lebih banyak langkahnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan satuan baku. Nah, skalar juga sudah dijelaskan sama Ustazah, hipotesis juga sudah. Nah, skala nonius sudah skala kecil yang ada di mana itu di jangka sorong. Nah, nanti habis ini Ustazah akan share di grup pembelajaran ya di WA apa itu jangka sorong. Terus kemudian langkah pertama yang dilakukan dalam metode ilmiah juga sudah dijelaskan. Inferensi juga sudah dijelaskan. Apa itu fungsi mikrometer, yaitu sama untuk mengukur satuan panjang juga. Neraca Ohlson itu adalah pengukur mengukur berat, tapi lebih detail. Dan apa yang dimaksud dengan penyelidikan ilmiah itu tadi. Ya, itu saja yang Ustazah bisa jelaskan. Nah, tugasnya apa hari ini Ustazah? Ini nanti akan Ustazah share ya. Ustazah akan share slide ini ke kalian. Nanti bisa dipelajari, bisa ditulis yang mungkin tadi ketinggalan. Ya. Terus habis ini kita kembali ke WA group. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita kembali ke WA group? Aman? Sudah ya? Oke, terima kasih.
Semoga dimudahkan untuk kalian paham. Nanti kalau misalnya nggak ngerti, silakan kalian japri ke Ustadzah. Boleh. Jam berapapun, asalkan Ustadzah masih hidup. Kok masih hidup? Masih bangun, pasti akan, dan tidak sibuk, pasti akan Ustadzah jawab. Ya, kalau nggak langsung dijawab, jangan marah, jangan nyepam. Itu berarti kalau Ustadzah seperti itu, berarti kalau nggak molor, ya punya kesibukannya lain. Ya, sekian dari Ustadzah. Boleh keluar dari Zoom. Bentar, jangan keluar dulu, Ustadzah tak ini dulu. Mana nih? Tak foto dulu. Wah, ini. Berapa anak nih yang datang nih? Oke, silakan dibuka kameranya. Mbak Nadira, Mbak Sekar, sayang. Mas Razan, 1, 2. Oke, 3. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.